Hero-nya. Udah gak ada lagi. Ini siapa? Ada Chow sih sebenarnya. Oh iya juga, cowoknya. Cewek masih terlepas sih tadi. Ada Chow sih sebenarnya. Tapi mereka memilih untuk Agak lebih Kajet. pasti, lebih pasti. Iya. Aja itu lebih pasti, tapi lebih dekat kalau dia memakai Dan gadget. lebih squishy, susah Lebih untuk squishy. keluar sebenarnya. Tapi kita doakan yang terbaik. Ini adalah mungkin napas untuk Bigetron Alpha kah di game yang kedua, atau Blacklist International akan mengambil game ini. Ini pertanyaan besar, tapi kita sing penting yakin. Ayo Bigetron Alpha, dan kedua tim ini akan bersiap-siap masuk ke dalam Land of Doubt. Let's go, ini dia game yang kedua. Cus ya. Best of 3 series perdana untuk Bigetron juga di match mereka di grup C. Dan ini grup C sebenarnya yang banyak orang bilang kan kayak grup neraka kan. Neraka. Iya, Bu. grup neraka, betul, betul. Ini berat-berat banget loh di sini sih, atau di bagian tengah pertempuran udah mulai terjadi. Ada 3 hero dari Bigetron Alpha bersama dengan 2 hero dari Blacklist. Sementara untuk Aldusnya masih berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Wehe, berhasil untuk mendapatkan ke arah purple buff-nya. Dia belum pakai retribution. Belum, ditahan sama dia. Ditahan banget. Dia mau ngambil kemana ya para retrinya ya? Mungkin mau Ke red lagi orange kah? ke orange nya lawan. Karena nahannya cukup lama tuh tadi. Dan bahkan Ini loh. nyaris kan tadi kabur. Nyaris. Nyaris kan dia masih pede banget. Dia masih pede banget buat nahan buat retribution. Kalau aku sih udah pencet. Beda ya Om, Beda, nih. beda. Tapi Dreams dia berusaha untuk membuka map, membuat senyaman mungkin dari Max-nya yang sedang untuk farming di area purple buff, dan di area tengahnya Rainbow juga berusaha sekuat tenaga ya untuk menahan. Tapi permasalahannya agak sulit untuk ngecicil apa yang ada di area mid lane dengan 2 support seperti ini. Jadi lihat aja nih, simbiosis mutualisme saling menguntungkan loh. Dokter Bida. Yang satu ngasih holy healing, movement speed nambah, yang satu di apa ya, disuntikin darah lagi gitu loh, darah kurang nambah lagi. Wah, ilah. Puyeng banget nih, puyeng kita lihat. Sementara di bagian tengah ada Rainbow tadi melemparkan langsung supaya ke bagian depan ada Phantom Execution, namun belum berhasil untuk bisa mendapatkan Eson, dan juga ada sebuah pesawat yang langsung landing tepat berada di tengah. Yes, keduanya. Tapi dari belakang lihat Edward yang buset. ngamuk. Max dalam bahaya, mencoba untuk kabur ke area belakang, masih bisa selamat, dan Edward took the bait. Oh no, tapi oh my goodness, masih sempat untuk melakukan give damage yang sangat besar, tapi flame shot di area belakang. Tim Bigetron Alpha respon yang sangat cepat ketika di area mid lane mereka mendapatkan Max, tapi balasannya adalah 4 member. Baik banget, kehilangan momen tapi sempat dipaksakan oleh Blacklist, bahkan sampai Omepenes-nya mengeluarkan flicker. Niat banget, tapi ternyata mereka langsung Overconfident. Opposition langsung dihabisin semuanya. Ya, Bigetron Alpha mereka udah bisa mengikuti tempo permainan dari Blacklist International Betul. di early game ini. Ya, karena mereka juga punya komposisi hero yang bagus. Kalau menurutku ya, karena sekali Dan kita kembali lagi ke dalam gamenya. Ini masih di game yang kedua, Best of 3 series. Bigetron Alpha bisa membalaskan banyak sekali untung besar di area mid lane tadi. Dan kita ngeliat pergerakan dari Max, lalu ada Rainbow, dan juga Dreams itu makin kokoh, makin percaya diri. Apalagi ketika Dreams sudah ngedapetin level 4, damage yang dimiliki oleh Rainbow dan juga Max itu bisa menjadi kuncian juga. Kuncian untuk penculikan dari Bigetron Alpha. Iya, dan lihat dari matchnya juga bebas banget gitu di top lane untuk duel dengan Lapo-Lapo. Jadi Edward ini lebih ke arah kayak tipikal pemain yang suka buat ganking, tiba-tiba bantu hilang di lane-nya, bantuin bagian tengah. Kayak tadi ya, Bun, Kayak ya. tadi tiba-tiba aja dia muncul Tiba-tiba itu. aja. Tiba-tiba aja Tiba-tiba gitu. nongol datang tak dari mana, sementara Wise di bagian bawah dengan orange buff yang masih menjadi objektif dirinya berhasil diambil kayaknya, karena nggak ada sebuah inisiatif dilakukan oleh anak-anak Bigetron. Tapi di bagian bawah ada Chang'e yang perlahan maju ke bagian depan, lalu di bagian belakangnya udah ada Kaja dan juga Max yang bersendirian kali Tersandwich. Divine Judgment dikeluarkan, tapi zaman Force juga dimunculkan. Oheb masih bisa memberikan damage yang sangat besar, tapi sayangnya Blacklist International gagal untuk nge-trade killnya. Eson menjadi korban satu-satunya dari war tadi. Nah, ini dia nih aksi-aksi penculikan kayak gini nih yang kita butuhkan dari Bigetron Alpha. Ya, mereka butuh banget, apalagi mereka punya Kaja. Sekali lagi muter untuk Divine Judgment-nya itu harus bisa dimaksimalkan. Itu dia. Dan tadi udah kita mention juga bareng-bareng kan. Ini kunciannya adalah ya mereka udah punya damage early. Tinggal tunggu inisiasinya aja, dan itu terjadi. Wow, Clockwork Destiny udah didapatkan oleh Rainbow. Dan ya pasti diusir juga sih untuk pemain-pemain dari Blacklist. Tapi yang pasti sih, karena memang cukup banyak hero inisiasi dari Blacklist.
Jadi Kajanya nggak perlu terlalu mengandalkan flicker. Dia bisa nunggu di belakang juga. Kayak ketika mungkin Oheb lagi coba buat taruh di apa namanya, Summon Force-nya. Terus coba buat Improvision, ya udah bisa ditarik langsung ke belakang, diseret aja gitu. Gak perlu dia yang melakukan inisiasi dengan flicker. Iya, plus tidak ada juga tadi apa ya, sebuah aksi pencegahan gitu loh, sebuah aksi pencegahan yang dikeluarkan, walaupun tadi sebelumnya udah ada Oli Baptiste cuman itu nggak kena. Sementara itu ada 1, 2, 3, 4 hero di sebelah kanan dan juga ada lapu-lapu. Semua lane ditinggalkan, mereka ingin sekali mendapatkan karakter dan sekarang lapu-lapunya langsung dari Phantom Execution, tapi masih untung ada flicker, dia bisa kabur ke bagian belakang. Sementara untuk Eson masih bisa selamat, udah ada Estasnya yang terus memberikan support darah terhadap rekan-rekannya. Begitu Alpha mereka udah kehilangan banyak banget resource skillnya ketika mengejar Blacklist International yang mereka nggak bisa burst, masih pada selamat, dan sekarang Turtle menjadi saksi bisu peperangan dari kedua tim yang pinter banget disengage dan engage-nya. Ketika Big Hero Alpha nggak bisa mendapatkan 1 poin kill pun, mereka masih bisa untuk ngedapetin 1 turret di area mid lane yang pastinya ini sangat penting untuk Blacklist International. 1 turret mid lane itu berpengaruh untuk jungle kanan kiri itu. Ya, akan bisa diganking dengan mudah sebenarnya kalau sampai hilang. Sementara P juga harus berhati-hati, jangan terlalu overcommit menyeberang dari arah sungai karena masih ada turtle-nya nih. Mereka pasti masih spammer dekat dengan turtle. Oke, ini dia turtle-nya masih dicolek-colek. Ada Rainbow yang udah setup posisi, ada Oh My Venus juga. Wise-nya udah level 8, udah berapi-api badannya, udah memberikan tumbukannya, mengumpulkan stack-stacknya. Sementara itu masih udah ada satu defense judgment-nya, berhasil langsung menangkap Eson. Dan sekarang zaman pos langsung dikeluarkan begitu aja, langsung bubar jalan. Digetor dengan Brave Fighter, tapi ternyata tidak mengenai ke arah siapapun. Dilompatin lagi, turtle-nya berhasil diambil, namun pertempuran masih berlanjut. Udah ada support darah langsung dari Estes dan terbang, nabrak langsung ke arah Kaye, tapi Kaye masih bisa pergi, Kaye masih bisa selamat, terkurung sendirian dia di sana. Ya, dengan Tono saja kabur dari Bigetron Alpha, mereka sudah sadar resource skill udah nggak ada, ultimate udah habis. Blacklist International pun juga punya durability yang sangat tinggi, keduanya disengage dengan sangat manis. Ini akhirnya kita ngeliat kayak Dreams langsung lompat dan nangkep Divine Judgment itu ke arah Eson. Yes, tapi gini, Yang tepat nggak sih itu kayak 1 lockdown ini untuk Eson? Buat di early yes masih oke. Tapi buat di late game sudah mulai harus bisa mempertimbangkan siapa yang harus ditangkap dengan Divine Judgment. Karena tadi kalau kita lihat, Eson yes bisa ditarik dengan Divine Judgment, tapi tiba-tiba Oheb datang dengan Summon Force-nya. Jadi untuk di late game-nya nanti Oheb lah yang bisa menjadi target sebenarnya. Target utama agar ndak memberikan damage deal tambahan. Karena untuk damage kedua terbesar pastinya datang dari Wise atau damage pertama terbesar ya. Dan harus bisa di burst kuncinya. Yes. Semuanya harus siap. Pokoknya antara Lapu atau si Hare. Dua itu. Dan itu ketika ditangkap juga wajib untuk langsung tumbang. Kalau enggak, buang-buang skill. ngebuang dan bahkan mereka langsung bisa counter. Tiba-tiba kan, kalau Lapu tiba-tiba langsung jadi Brave Fighter di tengah-tengah. Iya. Waduh. Kalau nggak, Oh My Venus sama Eson udah siap untuk nge-heal. Nge-heal lagi itu dia. Harus di burst. Benar-benar habis-habisan di burst. Belum lagi Brave Factor aktif, dia imun kan. Yes, nah ini lagi PR banget sih sebenarnya. Dan Bigetron Alpha kalau kita ngeliat dalam kondisi ini, mereka lagi memegang kendali sebenarnya ya. Dari segi point kill, dari segi net worth, mereka di atas Blacklist International. Cuma ini yang harus diperhatikan gimana caranya mereka tetap sustain di posisi ini. Dengan seperti ini mungkin naik ke area atas Edward sendirian, langsung di-push tapi nggak bisa, tapi Eson hadir dan Edward terkena flame shot itu oleh Rainbow. 100 poin untuk Rainbow. Ulala, itu dia yang kita butuhkan. Rainbow flame shot indah dikeluarkan. Ada meter siapa di bagian bawah, langsung aja mandi ke arah 1 wave minion. Santai lagi Canganya, bisa bantu-bantu yang lain lagi. Keunggulan Chang'e ya, keunggulan Chang'e clear wave cepat, bisa join langsung ke tengah. Terus gas, bersiap untuk area turtle-nya. Tapi CSP dikeluarkan, Wise ngerem. Masih ada remnya. Ngerem mundur langsung, nggak bisa kayak begitu lah, ngerem mundur. Namun ini dia, Wise-nya masuk langsung ditarik, tapi ternyata tidak ada follow up damage. Ini akan menjadi sebuah kerugian untuk anak-anak begitu apa kalau mereka tetap mau melakukan commit terhadap player dari Blacklist International. Untungnya bubar. Ya, semuanya bubar, semuanya sadar. Udah nggak mungkin lagi mereka melakukan peperangan dan mencari objektif yang lain atau mencari sasaran yang lain dari Blacklist International. Lihat dari area atasnya, minionnya udah lumayan dekat sama turret, jadi mereka memilih langsung ke area atas. Hanya ada Matt di area top lane-nya dan Blacklist International mereka nge-clearing minion dengan sangat cepat, berfokus terhadap turret, tapi wave minion yang gak cukup untuk mereka menghabisi top lane dengan cepat. Iya, itu purple buff dapat di mana lagi tuh hari ini? Apa dia ngambil purple buff sendiri? Wow. Coba. Okay. Purple buff siapa yang dia bawa? Purple buff-nya si Wise kan. Iya, Aldous. Iya, dari purple buff Aldous berarti yang diambil. Sementara itu Meteor Shower di bagian bawah mandiin aja ke arah wave minion.
Lordnya berhasil di-push dan Wise hadir di sini. Tengok damage-nya begitu besar langsung diikuti oleh Edward di area belakang. Follow up damage yang begitu baik. 2 lawan 2 dan hilang. Dan Divine Judgment mendapatkan Wise. Ya ada damage tambahan dari Bigetron Alpha yang sekarang mereka harus kehilangan 2 teman-teman dari Blacklist International hadir. Matt hadir dengan Black Dragon Form-nya. Cuma ini heal-nya begitu besar. Apakah cukup untuk Bigetron Alpha memberikan damage terhadap Blacklist? Wah, itu aduh. Nggak cukup. Nggak cukup udah. Nggak Shoot, cukup. Satu persatu dari Bigetron Alpha. Ini agak sulit untuk mereka kalau berperang seperti itu. Betul, jangan sampai terpisah juga karena bahaya banget si Aldous ya. Wise bisa ada di mana-mana dengan global plan oleh dia, dan lihat kali ini juga Oheb zaman Force ya bisa nge-push pemain-pemain dari BTR ke belakang kembali. Iya loh, ini mendadak 2 orang. Bentar, nggak lama kok mereka tadi. Cuman 2 orang lagi jalan ke bagian bawah. Ditabrak langsung. Seruduk. Dua-duanya jadi korban. Jangan sampai kayak gini terulang lagi. Ayo Bigetron apa kali pasti bisa kalian. Jangan memberikan sedikit ruang untuk Blacklist bisa mengambil game yang kedua ini. Iya, karena Blacklist meskipun mereka kayak mungkin Esonnya bisa di-pick awal-awal 3 kali, tapi Iya. mereka tetap adalah tim yang cukup solid ketika masuk ke late game. Itu terbukti adalah mereka rapi banget sih. Keluar engage-nya seperti apa, disengage-nya juga seperti apa, dan item build dari Aldous Bujet. kembali dengan item defense, dan ini sudah bakal menuju ke Courage Mass Courage sekali Mass lagi. nih ya. Ya. Ulala, makin pede lagi ya nyeruduk sana sini nantinya. Tebel tuh. Wise. Aduh, tebel banget dia. Karirnya juga bakal Iya, jadi permasalahan Bigetron Alpha mereka harus bisa cepat-cepat nggak sih Om? iya, antara cepat nggak dengan nggak juga sih, karena Kalau Ya, di harus drag cepat, line-nya, karena Wise-nya nanti nggak udah. bisa ngapa-ngapain. ya fall down dia nanti buat di late game. Kalau dibandingin sama Aldous ya, Iya. kita ngelihat kalau perbandingannya adalah ini Lancelot, hero yang sangat sakit, tapi memasuki late game bisa di dodge juga. Apalagi kayak dengan adanya 2 support healer lah dari Blacklist sendiri tuh membuat damage dari BTR agak sedikit sulit. Apalagi kalau sampai mereka harus kehilangan 1 orang di awal. Ya. Itu yang nggak boleh terjadi sebenarnya dari BTR. Karena mereka butuh setiap sumber memberi damage. Wise aja masih cari stuck di bawah sambil nge-push, sakit lagi, Lord muncul, udah mulai diinisiasi oleh tim Bigetron Alpha, tapi di reset begitu saja karena terlalu beresiko ketika mereka belum melakukan pick off sama sekali. Dreams maju ke area depan, Divine Judgment terhadap All My Finest dari belakang. Meteor Shower juga dimunculkan, Matt dengan Black Dragon Bomb, tapi dia tidak bisa menahan damage terlalu besar dari Blacklist International. Bigetron Alpha mencoba untuk melawan fight kembali, tapi darah dari Dreams, dari Matt udah terkuras banyak. Blacklist International memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung ke area Lord yang pertama. Wah, itu Rainbow tadi hampir aja loh bisa mengambil Meteor beberapa Shower. player. Sekarang ada Meteor Shower, tapi Eson ngebadanin itu semua. Gak apa-apa ada efek bakaran, dia masih pede aja karena dia masih yakin Oh My Venus bisa memberikan damage ataupun darah tambahan terhadap tubuhnya. Yes, Lord hanya dimain-mainkan, maju mundur, dua-duanya memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi ketika mereka mengamankan Lord. Ya, ini yang gue suka dari kedua tim ini adalah bagaimana mereka melakukan setup terhadap Lordnya. Ya. Gak maksa. Gak maksa sama sekali. Kalau memang nggak bisa mundur dulu, kita coba untuk re-engage, coba untuk lihat apakah lawannya yang bakal coba bangun kembali. Iya, dan sekarang lihat aja Lordnya udah mulai dipokok, tapi pergerakan dari beberapa player Blacklist belum diketahui. Sementara di bagian bawah, Aldosnya siap untuk lepas landas, bisa mendapatkan beberapa player ini ataupun mendapatkan informasi terlebih dahulu. Dan sekarang udah ada yang terbang dari bawah. Budi. Iya, Chang'e menjadi satu sasaran utama dan itu cuma nakut-nakutin ternyata dia masih bisa ngerem. Dia beralih ke area Lord yang sudah ada. Ini dua-duanya tapi di point judgment terhadap Edward masih bisa selamat. Meteor Shower juga sudah dikeluarkan oleh Bigetron Alpha. Lagi dan lagi. Dua-duanya tahu betul kapan harus maju dan mundur. Tapi tengok Blacklist International mereka masih berusaha untuk mengamankan Lordnya. Wah, ini dipancing-pancing terus loh. Ini benar-benar mancing mantap. Sementara itu udah ada zaman Deal. langsung dikeluarkan begitu aja sedikit lagi. Deal begitu aja udah ada Meteor Shower juga memandikan langsung ke arah All My Venus. Udah ada Oli Batista tapi Lordnya berhasil diambil oleh Blacklist. Lancelotnya down. Kali ini Max harus hilang. Sayang sekali Bigetron Alpha pun harus mundur. Sayang beribu sayang, padahal itu bisa jadi kontes retri ya. Tapi nyatanya di Blacklist International mereka sustainability-nya itu sangat-sangat tinggi. Dengan adanya Rafaela dan juga Estes, mereka nggak perlu untuk balik untuk nge-heal dulu. Mereka tinggal tungguin aja. Dan Bigetron Alpha dicicil-cicil, mereka nggak bisa nge-heal gitu. Iya. Dicicil mereka harus pulang, harus Mereka harus recall. pulang. Dan itulah permasalahannya ketika kita nggak punya healer kan. Dan tadi memang pancingan dari Black itu manis banget loh. Mereka mancing buat keluar buat meteor showernya tadi. Yap. Ketika udah habis dulu, mereka pede nih. Mereka langsung pede buat ngambil loh.
Waduh, belum lagi yang nyolek-nyolek itu kan, nyolek lore kan punya resiko kalau kita bakal terdamage duluan gitu kan. Ya pastinya untuk melakukan fight juga ada yang satu darahnya penuh, yang satu enggak. Akan menjadi sebuah titik lemah lagi untuk player tersebut ataupun tim tersebut. Sekarang di area tengah dibalaskan langsung Om. Oke. Dan ini agak sulit sebenarnya buat BTR, tapi mereka masih punya chance sih untuk high ground defense. Seharusnya masih cukup oke asal nggak keculik buat ini. Iya, di bagian atas bahkan inisiasi udah mulai dilakukan. Lordnya udah di atas menit 12, berarti udah di enhance. Sebentar lagi bakal ngangkat keteknya, nabrak langsung ke Ribbit tertarik. Sementara Aldusnya di sisi yang berbeda siap untuk terbang. Iya, sudah besar sekali damage yang dimiliki oleh Blacklist, dan juga kali ini Bigetron Alpha harus berpikir keras karena Wise yang terlepas, dia berhasil mengamankan inhibitornya di area top lane tanpa ada gangguan, tanpa adanya defense. Semuanya terlalu untuk di area bottom lane yang juga akan hancur. Begitu cepat Blacklist Internasional menuju ke area base milik Bigetron Alpha. Dua lane di atas sama bawah yang kita tahu ini agak sedikit sulit. Bigetron Alpha memang punya clearing minion yang cepat dengan adanya Ki, tapi itu nggak cukup ternyata. Ya, karena balik lagi sih, terlalu ketika ada damage yang bisa diterima oleh Blacklist Internasional, healernya masih bisa aktif. Beda kalau mereka punya mungkin yang kayak Sisi yang bisa nangkep. Jadi mereka nggak bisa nge-heal langsung. Atau mungkin healnya juga bisa putus di tengah jalan. Dan itu yang mungkin masih kurang dari BTR-nya. Tapi mereka masih bisa nge-hold sampai sejauh ini. Jadi ya mungkin NOD bisa menolong banget yang pertama. Yang kedua ya item damage, biar bisa lebih nge-burst lagi. Oke. Item damage. Ini Rainbow sih udah berasa banget sih dari bagaimana Jin yang overturn-nya ya. Cuman ya apa mau dikata kalau di saat ada Holy Healing yang mengakibatkan movement speed dari player-player itu bertambah. Dan sekarang Rainbow Karya Rainbow dan direm. Dan ini hanyalah pancingan untuk mengeluarkan skill dari Bigetron Alpha. Triggernya loh. Satu chestplate aja udah ngebait dari Meteor Shower. Ya itu bagus banget sih dari Blacklist. Mereka benar-benar memancing, nggak terlalu overcommit. Ini yang kita bilang bahwa rapi banget dari Blacklist. Nggak mau terlalu overcommit. Kalau mereka memang pasti dapetin baru mereka commit. Kalau enggak ya udah kita coba buat pancing, ultimate-nya keluar, yes. Kalau ya mundur lagi, dikotakin lagi. Kang pancing sini. Sebuah pancingan macam apa ini? Joran jenis apa yang dia gunakan? Kang pancing. Bagus Kang banget pancing. loh tadi itu. Idi di. Semuanya juga nggak ada yang mereka tahu gitu, teman-temannya juga ya udah siap-siap aja. Tapi nggak ada yang blek ngeluarin skill juga. Jadi mereka sadar langsung mundur ya. Wow. Sadis sih sadis. Dan Blacklist Internasional ya mereka sabar sampai mungkin bisa melakukan pick up ataupun menuju ke area lord. Betul. Bagian Wise-nya dia juga cukup tenang kalau Buset. wow. Hah? Apa tuh tadi? Udah tuh. Satu hit Om. Ya udah lumayan sakit kan buat Aldusnya. Stack-nya gua rasa di sini udah besar buat Nih, Aldusnya sendiri. Di tanah Lenovdan udah harus ada Waduh. pemerataan lagi nih Om ya. Karena setelah ini akan ya ada satu yang jebol, satu yang nemu retak. Tuh coba lihat semua. Yang ngelewatin ini ya. Ada yang Jadi naik. bolong-bolong. Jadi bolong-bolong, bopeng-bopeng gitu. Aduh, Emang agak aduh. berat sih sekarang Bigetron Alpha. Chance-nya Om untuk memenangkan game ini. Kaja narik satu yang penting. Yap. Siapa Aldous. pilihan terbaik? Aldus adalah pilihan Tapi terbaik. wajib hilang yang ditarik Tapi ya. wajib hilang itu dia PR-nya adalah Tapi wajib kita buat tahu hilang. Aldous selalu dia split dulu, Yang tapi terakhir, datangnya belakangan. Oke, yang kedua adalah Oheb atau Edward. Tadi mereka coba buat tarik Edward. Gagal. Tapi gagal. Nah, berarti ya Oheb next targetnya. Oh, bukan Oh My Venus. Oh my Venus. Oh, udah punya immortality juga. Udah susah sih. Ketika Kaja itu minusnya adalah kalau lawan lo udah punya immortality bakal ngebuang kayak Oh, defense dan dia langsung menarik Elton, immortality-nya dipecahkan. Tapi teman-teman yang lain udah malah siap. Wise sudah muncul juga, Chain Spade ke area belakang. Max menjadi korban utama dan Bigetron Alpha makin sulit lagi karena Ki juga sangat-sangat sekarat. Mereka udah kehilangan Max 4 membernya, harus mundur. Sementara Lord kali ini terbuka bebas untuk Bigetron. Blacklist Internasional, Bigetron kayak gak akan bisa untuk melakukan sebuah kontes. Sulit banget. Ya, karena mereka udah kehilangan red tree juga tadi. Iya. Satu-satunya jalan kalau mau ya komit, dan komit pun resikonya besar banget. Resiko sebenarnya di saat Bigetron Alpha untuk saat ini ya, di saat Bigetron Alpha mau melakukan sebuah inisiat, itu tuh resiko terjadi buat mereka loh. Itu tuh menjadi buah malakama untuk mereka. Ada source skill yang terbuang, lalu akan dibalaskan. Bahkan untuk kali ini Rainbow-nya udah gak kuat lagi bertahan. Black Dragon Form dikeluarkan hanya untuk bisa kabur dan juga pergi dari area yang udah gak kondusif sama sekali. Apakah Bigetron Alpha harus bawa salam di sini? Aduh, Aima, ngeri Gila gak? sih. Kondisinya kita ngelihat Bigetron Alpha awalnya mereka bisa memenangkan early-nya. Bener, early karena memang untuk Kaja sini targetnya banyak. Ya. Di early semuanya masih cukup lemah, tapi ketika item udah jadi tadi immortality coba untuk dicek, wah
itu buang Divine Judgment yang kita tahu memang cooldown dari Divine Judgment sendiri cukup lama, tapi Max akhirnya ada Twilight Armor. Sedikit meredam lah damage yang diperoleh dari Aldous. Dan itu lock yang dibutuhin oleh Bigetron Alpha gitu. Mereka menantikan kondisi di mana Blacklist International melakukan kesalahan, tapi dengan adanya Lord yang hadir, ini Lord yang lumayan tebel dan saking pula udah masuk ke area base Bigetron Alpha, begitu pula di area bottom lane sudah ada Wise yang nge-push terus-terusan. Lord masih ada, Meteor Shower dikeluarkan berusaha sebuah tenaga untuk melawan defense terhadap satu inhibitor terakhir, satu base to death dari Bigetron Alpha dalam bahaya. Satu kali getok hilang sedikit. Aduh. Udah baru hilang sedikit. Iya. Tapi ini wave-nya masuk terus nih. Nih, wave-nya datang lagi, tapi Brave Factor langsung dikeluarkan begitu aja. Mat-nya terkurung dari zaman Pos langsung dikeluarkan begitu aja, tapi Kajanya nggak berhasil untuk menarik siapapun. Bahkan untuk sekarang hari ini berhasil diambil oleh Max. Baik banget, mudah-mudahan ada chance yang sangat-sangat luar biasa. Sementara Aldous-nya udah ada 2 orang dari Filipina, tapi Pesta Raja. Oh my god. Bigetron Alpha harus mengakui kebolehan dari Blacklist International. Wow.